bosku di sini. Dan ini harga. Wow, luar biasa. Para sahabat aku, adik-adik aku, teman-teman aku, kita akan memasuki tahun 2023. Kita bangga, pemerintah memberikan alokasi anggaran peningkatan mutu yang sangat luar biasa. 221 triliun. Luar biasa pemirsa. Dari alokasi anggaran APBN tahun 2023 itu 3.100 triliun. 200 triliun lebih lagi untuk peningkatan mutu. Nah, pemirsa ingin tahu, sahabat ingin tahu, ayo kita saksikan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sewaktu Rapimnas Kadin tanggal 2 Desember yang lalu di Hotel Borobudur, Jakarta. Mari kita saksikan. Proyek jalan sendiri, ini jalan sendiri, sehingga tidak memiliki nilai tambah yang besar. Dan akhirnya kita dimain-mainkan oleh negara lain. Akhirnya, contoh saja, tembaga. Sudah lebih dari 50 tahun di Papua. Semeternya kok ada di Jepang, ada di Spanyol. Dulu kita dapat apa? Dan kita diem saja. Ini kekuatan yang harus kita sadari. Harus kita sadari. Sehingga beberapa kali saya sampaikan, yang kita bangun ke depan ini ada sebuah ekosistem besar. Bukan proyek kecil-kecil. Oh, ini ada proyek di Morowali, ini ada proyek di Batang. Bukan itu. Yang ingin kita bangun adalah sebuah ekosistem besar. Sebagai contoh ekosistem EV baterai untuk mobil listrik maupun untuk sepeda motor listrik. Apa yang tidak kita punyai? Untuk mencapai ke sana, kita punya nikel, punya tembaga, punya boksit, punya timah. Yang nggak punya kitanya aluminium, litium. Yang tidak kita miliki hanya litium. Karena yang grafit itu kita sudah menyiapkan juga di Morowali. Kurang satu, litium. Ada di mana barang ini? Di Australia. Saat B20 saya sampaikan. Saat itu dan saya bisikin lagi kepada Perdana Menteri Albanisi bahwa kita harus bisa bekerja sama, tapi ternyata ada yang dari kita sudah memiliki tambang di sana. Orang-orang kita ini pintar-pintar loh. Belum kejadian sudah beli di sana. Ini saya harus angkat jempol. Bisa melihat opportunity secepat itu. Dan itu bagus. Kalau ini diintegrasikan, yang sulit itu kan mengintegrasikan. Nikel ada di Morowali, ada di WDB, dan tempat-tempat lainnya. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, kemudian boksit ada di Kalimantan Barat, ada di Bintan, timah ada di Bangka Belitung. Yang sulit dari dulu sampai sekarang, yang tidak pernah kita kerjakan adalah mengintegrasikan itu menjadi sebuah ekosistem besar. Itu yang tidak pernah kita kerjakan. Terus yang pengusaha daerah dapat apa? UMKM kita dapat apa? Ini gerbong besar. Inilah nanti ekosistem besar ini yang kita bangun.
kalau bisa mengintegrasikan itu. Saya akan berusaha sekuat tenaga agar ini terintegrasi dan menjadi leapfrog, lompatan negara kita menuju ke peradaban baru. Baik pemirsa, video tadi merefleksikan persiapan kita masa lalu itu banyak yang harus kita benahi. Sumber daya alam kita sangat luar biasa, kelemahan kita di sumber daya manusia. Ini Presiden sudah mengarahkan kita harus siap menghadapi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Jadi pemirsa, pada Pres 68 2022 revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Aku bicara sekarang di pelatihan vokasi. Nah, di pelatihan vokasi itu ada pelatihan kerja dan kursus keterampilan. Ini yang aku bicarakan di dalam video ini, bagaimana outlook memandang 2023 itu apa sih? Pundi-pundi bagi lembaga pelatihan ini masih ada. Karena 2022 yang lalu banyak keluhan dari lembaga kursus dan pelatihan bahwa mulai meredupnya lembaga-lembaga tersebut. 2023 ini akal biasa. Kuncinya mau merubah mindset. Merubah mindset. Kalau mau merubah mindset, kita akan maju. Jadi kita harus merubah mindset agar kita bisa maju di 2023. Nah, jelas ya, payung hukumnya sudah ada. Nah, kita lihat anggaran peningkatan mutu SDM yang 221 triliun itu dari mana? Dari alokasi APBN kita yang 3.100 triliun itu ada di tersebar di 14 kementerian dan lembaga. Sudah ambil di sana. Nah, nanti ada juga dana dari Kemdikbud, Kemnaker, Industrian, Kemdesor, Kemdagri, banyak itu anggaran di sana. Nah, di sini pemirsa, aku sampaikan, coba ya Allah, lembaga pelatihan kerja, lembaga khusus keterampilan itu naik kelas. Jangan hanya membanggakan nama lembaganya saja, tetapi Anda masuk dalam bentuk industri jasa pelatihan dan jasa khusus keterampilan supaya kalian bisa masuk ke kalau LKPP, lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, masuk sana. Anggarannya sangat besar di sana, pemirsa. 900 triliun masuk ke anggaran LKPP. Nah, apa? Ada lelang untuk konstruksi, ada juga lelang dan penunjukan untuk penunjang kegiatan-kegiatan industri, termasuk juga kegiatan-kegiatan di kewirausahaan sangat besar. Ya, coba dirubah mindset kalian, naik ke satu tingkat. Bikin payung punya PT atau CP, nggak apa-apa kita yayasan. Nah, jangan berkedok yayasan takut nggak kena pajak. Ingat, ini anggaran negara. Anggaran negara itu jelas ada pajak. Karena alokasi APBN kita dapatkan 3.100 itu kan juga dari pajak-pajak. Jadi Anda juga itu ada dapat proyek, ada juga kenakan pajak. Dan banggalah sebagai pembayar pajak. Dan misalnya ada diakui semua. Jangan semuanya mau gratis. Ya kalau ada gratis, bagaimana pembangunan jalan? Dan bagaimana lembaga Anda yang berkembang peluang yang pertama. Yang kedua, berikut. Ada 5 organisasi. Nah, organisasi ini perannya untuk apa? Memberikan bimbingan, edukasi, informasi kepada anggota. Sudahlah, di masa lalu organisasi dalam bentuk wacana, saya sebagai pengurus organisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat daerah, sudah selesai. Nah, sekarang organisasi itu
Anda memberi manfaat kepada anggota Anda. Anggota Anda itu ada di kursus keterampilan, anggota Anda itu ada di pelatihan kerja, bagaimana anggota Anda bermanfaat. Nah, kedua, juga memberi manfaat kepada pemerintah. Pemerintah bangga loh bahwa lembaga Anda yang di anggota Anda memberikan kontribusi peningkatan mutu SDM. Apalagi manfaat bagi industri yang SDM yang ada lagi itu, industri siap untuk menerima karena memang sudah kompeten di bidang. Ya, sesuai pemirsa di peraturan pemerintah nomor 83/2019 tentang penyediaan tenaga teknis yang kompeten, sudah ada tuh peraturan pemerintahnya, banyak yang belum membaca. Anda bermain di sana, kita siapkan. Nah, ada manfaat bagi pemerintah, bagi industri, juga manfaat bagi masyarakat. Masyarakat senang. Kenapa? Begitu dia belajar di tempat Anda, dilatih di tempat Anda, mereka senang. Nah, inilah peran organisasi memberi edukasi, informasi, dan bimbingan kepada anggota. Apa langkah-langkahnya organisasi yang 5 itu? Organisasi apa aja yang 5 yang ada di pelatihan vokasi? Yang pertama kita lihat HIPKI, Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia, itu lahir tahun 1977, sudah 45 tahun. Yang kedua, itu dibina di bawah Kemdikbud ya. Nah, sekarang HILSI, Himpunan Lembaga Latihan Swasta, lahir tahun 1984. Ini saksi tua dua-duanya. Nah, ini dulu dibina di bawah pembinaan Kementerian Tenaga. Nah, berkembang organisasi ini karena kebutuhan industri sangat banyak, muncul namanya HP3KI, Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kewirausahaan. Wah, ini bagus ini, ya, sudah mengarah kepada kewirausahaan. Nah, setelah itu lahir lagi nih. Nah, HP3KI ini dua-dua dia masuk, nih Kemdikbud dia masuk, Kemenaker dia masuk, tapi belum ada masuk ke kementerian yang lain. Jadi organisasi yang ada ini mainnya 2 kementerian aja. Nah, setelah itu lahir lagi namanya Forum Pengolah Kursus PLKP. Nah, sudah 4 nih. Nah, ini Kemdikbud nih. Kemdikbud ada namanya HIPKI, PLKP. Di sini ada namanya HILSI dan HP3KI. Tapi HP3KI ini dua-dua masuk Kemdikbud nasional. Ini yang baru lahir nih, anak bungsu. Tanggal 26 Desember baru kemarin ini. Namanya Forum Pelatihan Vokasi. Nah, ini sudah 5 organisasi di Perpres 68 itu. Ini bagus, sangat bagus. Dan minta kawan-kawan menjadi Dewan Penasihat, ya kita siap jadi Dewan Penasihat. Kita berikan bimbingan pada kalian semua bagaimana membangun kompetensi SDM di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita kembali 2023 itu untuk skill up-nya di mana? Skill up-nya itu ada di tim koordinasi vokasi daerah TKVP yang dibentuk oleh Kemenko PMK sebagai leading sektor yang mengkoordinasikan, mengorkestrasikan antara kementerian dan kadin. Nah, nanti implementasinya di daerah. Nah, saya ucapkan terima kasih refleksi 2022 pertama kepada Pak Aris Darmansyah, Deputi 5 Kemenko PMK, dan dukunnya juga vokasi Stranas Pak Asril ya, dari Kemenko PMK dan kawan-kawan lainnya di Kemenko PMK. Dan juga terima kasih kepada Mas Diandra dan Ibu Ami Saronto dari Bappenas. Nah, ini sahabat-sahabat di Stranas semuanya. Dan juga kepada kawan-kawan kami di Kemdikbud ya, Mas Aryadi, yaitu Pak Dr. Wartanto, dan juga Pak Direktur SMK, Pak Direktur Vokasi. Ini sangat luar biasa, tetap aktif. Nah, dari Kemangker ini nih, yang tetap hadir terus setiap pertemuan, nggak ada, kita bercanda terus. Pak Ali Hafsah, Pak Yusuf, sudah itu
adik saya, bukan saya, lama itu, dia kencang terus bidang standar. Wah, yang sangat luar biasa ini. Jadi putra Bugis ini, yang satu ini bukan main, banyak main eksekusi SKKNI yang lama-lama dia kan dari 1.100 sudah menjadi 800, banyak yang nggak cocok. Nah inilah kita lihat teman-teman ya, kawan-kawan di Stranas juga, bro saya Mugiono, ini Mugiono staf ahli di Kemenprin, dan banyak kawan-kawan lain lagi di Stranas, kolaborasi dengan GIS, Pak Rudi Jomali dan tim kawan-kawan tim dengan Ya Katri, dan juga kawan-kawan dari Indonesia, Mas Adi Mahfud, Mas Sucan Gatot, Kang Dasep, Dr. Dasep, Pak Wisnu, dan Mas Heru, Mbak Sinta, Mbak Blesi, banyak. Jadi tetap aktif, kita kawal ini ke depan. Dan juga aku ucapkan selamat datang kepada Prof. Watito yang melanjutkan kegiatan transportasinya ke depan. Nah, kalau kita lihat dari Perpres 68 itu, kawan-kawan di Stranas 2022 masih banyak fokus ke industri. Sementara makna dari Perpres itu ada juga kewirausahaan. Nah ini perlu nih, bro, waktu itu kita wirausaha ini kita kejar nih. Jadi kenapa? Kewirausahaan nggak banyak Pak menerima, menggait tenaga kerja, bisa orang bekerja. Dan juga kewirausahaan juga pendukung di industri. Industri jalan itu didukung oleh dari kewirausahaan. Misalnya pengadaan pakaian, makanan, transportasi, itu bisa itu. Bukan hanya di pabrik-pabrik saja. Nah ini apa yang kita bahas? Sudah ada di beberapa SMK, di beberapa UI mengajar tentang kewirausahaan, tetapi kita juga masuk kewirausahaan itu yang perlu penanganan kita, walaupun sudah kementerian membina. Apa sih duduk bersama? Nah ini yang kita bahas nanti di tim koordinasi vokasi daerah. Ini sangat banyak sekali ya ke depan. Organisasi, profesi juga mendukung. Seperti profesi yang ada di pelatihan kerja dan khusus keterampilan, juga kawan-kawan dari Stranas, juga kawan-kawan di WKU bidang pelatihan di kabupaten kota di provinsi seluruh Indonesia. Jadi outlook pandangan ke depan menghadapi 2023 adalah sangat luar biasa bagi kita sama. Aku mengucapkan selamat datang 2023, mari kita bertransformasi, berkolaborasi, membangun kompetensi SDM. Anggarannya sangat luar biasa, jangan takut. Presiden beserta Bappenas menganggarkan program yang sangat luar biasa untuk peningkatan mutu SDM Indonesia. Selamat datang 2023, salam kolaborasi.